Hai semua, welcome to the 6th episode of Cerita Jenita. Gue yakin banget nih by now teman-teman sekalian udah acquire new skills, new hobbies, atau bahkan udah keluar-keluar nih karya-karya barunya karena stay at home ini. Emang bener ya, kalau kata pepatah, there's always something to learn in every season of life. So I really hope in this season we can learn as much as we can so we can come back stronger and better right after this extraordinary pandemic thing. Nah, speaking about learning, hari ini gue nggak sendirian, gue akan ditemani satu wanita cantik, asik. Jadi, tersanjung. Aduh, si mbaknya udah ketawa nih. Oh ya, jadi gue ketemu this lady in one event called Indonesia Women League, di mana isinya tuh cewek-cewek inspiratif dan kece-kece semua, asik. Memuji diri sendiri nih. Ya, nah di sana I heard a lot of sharing, dan pas gue denger sharing dari this lady, gue tuh feel so inspired and blessed gitu loh, and I'm very sure she will bless you too by her sharing. So without further ado, let us all welcome the Chief Marketing of Naked Press, Gracia Gloria. Yay! Thank you so much, Jay. Thank you so much for having me. I'm honored. Iya, Glo. Thank you so much for being my guest in this very home production. Pleasure banget. This is my pleasure. Pleasure is all mine. Asik. Gimana, Glo? Apa kabar? Sehat di rumah? Sehat. Keluarga sehat. Gimana keluarga? Lo sehat juga, Jay? Lo sehat, Jay? Puji Tuhan. So far so good. That's Terus good. gimana nih, Glo? Stay at home di rumah, kerjaan makin sibuk apa lebih bisa relax? Sudah mendengarkan dari nada hu-nya. udah ngap-ngapan ya, sis ya? Udah cukup menggambarkan kan. Iya, kita lebih sibuk karena benar-benar ya as we know kan orang semakin cemas juga semakin menghemat, jadi kita berupaya terus mengeducate mereka akan pentingnya kesehatan, dan tapi juga kita nggak bisa menyalahkan kalau mereka mengalokasikan duitnya untuk yang lain, jadi kita keep doing our best aja untuk terus educate dan meremind mereka akan pentingnya makan sayur, akan pentingnya keep the body fit and mental health juga oke gitu, dengan banyak makan sayur, buah, dan juga nutrisi seimbang, begitu. I see. Berarti Naked Press sekarang lagi gencar-gencarnya nih ya, mengeducate dan meng-boost sales. Can I say it that way? Yes, you can, of course. That's what we're doing. Tapi kan dua outlet lu yang di mana ya, tiba-tiba lupa, Neo Soho sama Kota Kasablanka, itu tutup atau masih running? Di Kokas masih buka, ngikutin jam mall. Yang di Neo Soho kita tutup karena di Neo Soho lantai itu juga tutup. Jadi kita ngikutin aja kebijakannya gitu, Je. Oh, oke. Tapi tetap bisa ya, misalnya kalau kayak teman-teman di rumah pengen beli Naked Press, bisa gitu, dong. masih bisa Gojek atau harus lewat apa nih? Jadi biasanya kita emang mainly kita suggest teman-teman untuk lewat website www.nakedpress.co.co, atau kalau misalnya memang terpaksa tiba-tiba pengen ngirim ke teman atau saudara, nah itu baru kita pakai pakai antar ojek online. Nah itu bisa dari Kokas gitu sih, tapi kita suggest-nya website aja biar lebih cepat dan lebih secure lah, udah pasti dapet gitu. Soalnya kalau misalnya pesan dari Kokas tuh bisa kehabisan, sering banget kehabisan. Oh wow, berarti sebenarnya lu tadi bukannya sedikit komplain sih, maksudnya kan kayak yang pengen boost sales nih, tapi ternyata stok yang di Kokas cepet habisnya nih. Iya, tapi kita menyesuaikan aja gitu. Mungkin demand-nya turun kan, tadinya mungkin berapa jadi berapa. Kita ngikutin lah tiap hari, misalnya biasanya kita jual berapa jadi berapa turun. Tapi puji Tuhan tetap ada aja sih yang beli dan habis-habis aja gitu. Cuman ya emang turun lah secara number, nggak bohong gitu. I see. Tapi nggak apa-apa ya, kita doain pandeminya cepat kelar juga, dan sales Naked Press cepat naik. Tapi nggak cuma masalah salesnya aja, tapi kita bisa benar-benar educate kalian lah, kita lagi kayak gue ngerti. Kalian benar-benar bisa educate the market gitu loh about living healthy gitu. Amin. Kita semua bisa kok. Kita bisa educate dari teman-teman terdekat dan lingkungan terdekat kita. Iya. Nah, Glo, kalau gue lihat nih, misalnya kalau teman-teman main ke IG-nya si
Gloria, itu tuh suka banget yoga, pilates, terus makanannya tuh kayaknya sehat terus gitu. Nah, itu tuh apakah habit yang sudah lu develop dari dulu sebelum masuk Naked Press atau gimana nih, Glo? Oke, jadi memang I found out that my passion is doing something healthy to my body itu baru setelah masuk Naked Press gitu. Jadi karena memang lebih passionate setelah masuk Naked Press. Sebelum masuk Naked Press itu hanya olahraga aja gitu, yang healthy yang gue lakukan tuh hanya olahraga lah gitu. Which is itu sangat amat tidak cukup karena nggak makan sehat, makannya masih sembarangan, masih GERD, masih vertigo, masih mens masih sakit, masih kurang lancar gitu. Tapi setelah masuk Naked Press, jadi paham, oh this is something I passionate about, dan memang udah ngerasain rasanya sayur di badan gue tuh bener-bener make a whole difference in the world. Makanya jadi kayak ya udah following step-nya tuh enak untuk jadi makan sehat, untuk jadi olahraganya juga lebih rutin, dan jadi bukan karena cuman harus olahraga nih, enggak, tapi emang udah do it happily, dan emang di badannya juga reaksi di badannya tuh beda gitu, Je. Kalau udah makan sehat plus olahraga sama olahraga doang tuh beda banget. Berarti benar banget ya kata research itu makanan takes up berapa persen? 80 apa 70% dari diet kita, Yes, 70. Jadi 70% itu makanan, 30%-nya workout, somewhere around that gitu. Jadi makanya ketika makanannya tuh udah dibenerin dan juga olahraga, wah itu bener-bener baru paket komplit. Aduh, kalian tahu nggak sih, guys, waktu itu tuh gue pernah visit IG-nya si Gloria, terus udah habis kayak gitu, lagi lihat IG story-nya, tahu nggak dia lagi masak apa? Bake tempe. Jadi tempe tuh di bake sama dia. Ketika kita biasa tempe itu mendoan, tempe itu diorek gitu, sama dia di bake. Terus udah habis kayak gitu. Yes, tapi itu it really inspires me loh. Terus kan gue tadinya mau coba ikut-ikutan bake kan. Namun tetapi oven di rumah lagi rusak. Jadi ya udah deh, gue decide apa dikukus aja ya. Nah, jadi since then gue makan tempe kukus, Glo, karena lu, sumpah. Well, that's good. That's good, girl. That's a good first step. Iya, buat sarapan. I'm so proud. Aduh. Nah, terus Glo, ngomong-ngomong Naked Press nih, lu tuh what makes you want to join Naked Press sih? Oke. Tarik balik. Dulu kan lu tuh sekolah di Aussie ya? Ya. Nah, cerita dong sama kita, detail boleh nih kalau lu willing to share, gimana sih lu meninggalkan hidup enak lu nih so-called di Aussie gitu. Kan karena semua orang mikir hidup di luar negeri kan enak, gaji $, kayak why would you want to come back to Indonesia, terus kayak throw yourself to Naked Press gitu. Jadi Australia tuh memang enak, you're right. Dulu tuh di kota apa? Dulu di Canberra. Terus udah enak. Tadi sebenarnya kan udah oke nih, udah dapet kerja juga gitu. Tapi tiba-tiba nyokap suruh balik nih. Ya udahlah, titah ibu, ya udah nurut aja. Karena mungkin dia pengen anak perempuannya deket kan sama dia. Jadi ya udahlah, nurut aja. And then di Jakarta tuh pertama kerja di Coca-Cola for 4.5 years. Terus itu di finance juga. Jadi my background is finance. Abis itu kerja di PwC, consultant, PricewaterhouseCoopers. Terus abis itu ngerasa kayaknya udah I'm done with corporate. Kayak I think udah dapat banyak ilmu. Nah terus rasanya pengen ngejar my sense of purpose and calling aja gitu. Kayaknya ini bukan nih gitu, tapi kemana, and then I keep digging, I keep praying gitu kan. Akhirnya tiba-tiba nemu nih di Instagram kayak Naked Press marketing. Waktu itu lowongannya marketing kan. Terus I don't know why, dari mana gitu, kayaknya pengen daftar gitu kan. Ya udah coba aja daftar, terus ketemu my CEO sekarang namanya Kak Dewi Kusuma, and then I got the chemistry gitu kan. Terus kayak ya udah just give it a go aja, and then after that juga ditawarin untuk chip in gitu, maksudnya kayak jadi to expand juga ya sekalian, expand Naked Press.
Jadi bagian lah dari apa namanya shareholder gitu. Terus ya udah akhirnya karena ngerasa cocok, udah itu di tahap tadinya udah masuk dulu nih. Terus abis itu ngerasa udah nyicipin produknya kan. Cause I've never heard of it before. Ini to be honest ya, frankly speaking tuh emang belum denger Naked Press karena waktu gue join itu tuh baru 6 bulan si Naked Press baru 6 bulan. Tapi lucu juga ya, maksudnya lu lihat iklannya tuh di Instagram bagian mana, Glo? Maksudnya apakah itu di search, di explore. Ya ampun, jadi dia lagi hiring di explore. Iya, bener-bener kan kayak I didn't follow any healthy stuff at all gitu kan. I didn't even heavy on Instagram at that time. Kayak Instagram was like my, I don't know, my last resource or last friend deh that I would touch gitu, nggak kayak sekarang gitu kan. Oke. Tapi back then in 2016 Instagram was like not my BFF banget. Jadi kayak it was so random ketemu di explore. Ya udah akhirnya setelah cocok produknya terus jadi suka, maksudnya ditawarin jadi ikutan jadi shareholder. Ya udah, jadi kayak sampai sekarang deh fall in love with what I'm doing. Tapi lumayan lucu gitu perjalanannya dari ngelihat random. Lucu banget. Maksudnya kan itu kan very random kan, cuma ngelihat iklan di Instagram gitu. Terus waktu itu page-nya berarti udah jadi belum sih dari dia? Udah banyak konten belum sih dari si Naked Press? Lumayan udah beberapa dan fotonya kan bagus, cantik gitu kan. Jadi kayak lebih ini aja kayak inspired and kayak I think this is legit gitu. Maksudnya walaupun followersnya waktu itu masih dikit, tapi I don't know, I sense something that pulling me to meet the CEO gitu, to just step forward aja gitu untuk maju. I don't know what, and I realized back then kalau sekarang kilas balik ya, that's the conformity gitu, that's the damai yang Tuhan kasih untuk kayak terus lanjut to the next following step gitu sih, Je. Iya. Sangat menarik. Terus berarti udah jadi CMO berapa lama? How long you've been in Naked Press all in all? All in all itu kan dari tahun 2016 ya, berarti udah 4 tahun. Nah, jadi setahun itu kita sibuk hiring satu tahun setengah lah itu sibuk hiring. Berarti after ada beberapa di bawah gue, baru after that kita udah punya tim yang solid, barulah bener-bener ngebenerin struktur, dan we called ourselves ya so-called ada yang COO lah, CMO lah, itu setelah 1,5 tahun. Berarti back to your question, gue udah jadi CMO 2,5 tahun kali ya. Untuk ngelit such a complex structure of the team gitu. Tadinya kan masih awal banget, masih belum ada orang gitu kan. Jadi kayak mau call ourselves CMO juga ngelit siapa, Bo? Sendirian CMO, asik. Tapi nggak apa-apa, terkadang perkataan imam itu tuh ada baiknya loh. Wah, benar sekali. Terus gimana nih berapa tadi? 1,5 tahun ya? Jadi 2,5 tahun. 2,5 tahun jadi CMO. Gimana tuh? Bebannya berat gak sih? Soalnya CMO tuh kayak mengemban tugas yang sangat banyak gitu. Have you ever question yourself kayak do I make a right decision? Always until now I keep questioning myself, kayak am I doing the right thing, is this what you want God, kayak always questioning. Tapi questioningnya beda sih. Dulu tuh questioningnya kayak lebih questioning ragu, sekarang tuh questioning lebih ke minta kekuatan sih, lebih ke arah question minta kekuatan. Nah, kalau masalah susah ya susah banget deh. Tapi emang all startup not easy lah ya, Glo. Wah, iya sih, kayak punya keunikan tersendiri lah ya compared to corporate gitu. I might say it's a different animal banget, dan this is where I grow the most and learn the most sih gitu. Kayak bener-bener di challenge to push myself to the limit banget gitu, but in a good way. Dan kalau dibilang susah banget, kayak bener-bener juggle antara personal development, antara the job itself, dan antara my finance juga kan ke jeopardize gitu kan dengan semuanya ini. But I think it's all worth it sih. Dan kalau misalnya ngerasa susah dan orang ngelihat
orang juga sering banget nanya gitu kayak how you cope up with your CMO thing gitu, kayak kadang-kadang nggak usah dipikirin aja title-nya. Kayak for me kayak just forget about the title, just do what you need to do gitu, just keep everyone in harmony gitu. Karena you can't sing in harmony kan alone. Jadi harmony itu apa ya, is the sound of unity of differences kan. Jadi we just need to have that harmony all the time aja with the differences. Itu sih challenge-nya. That's the hardest challenge of being CMO. Wow. Tapi kan berarti you're a CMO tapi juga employee juga lah ya, gimana tuh ngomongnya. Nah, Yes. Nah, pasti ketemu banyak challenges-nya dong. Maksudnya kayak challenges to lead your team and challenges in your workplace as well gitu. Boleh share nggak sedikit kayak lu pernah ketemu challenges apa and how you overcome it? Oke, challenge yang paling gue struggle dan selalu struggle sampai sekarang adalah to grow the people. Karena when you grow the people, everything else will grow gitu. Jadi I need to grow myself and I need to grow my team always. Wow, So every time I undergo challenge, itu pasti kayak we need to grow through the challenge, bukan hanya cuman go through tapi grow through. Nah, gimana caranya untuk bisa nge-grow tim itu? Kita banyak banget caranya, tapi one of the thing yang paling praktikal adalah kita selalu menyediakan waktu untuk kita tuh harus bisa grow. Misalnya kayak 3 jam, kita 1 minggu ada 3 jam di setiap tim kita yang nggak boleh diganggu, dan itu harus kayak benar-benar untuk personal development mereka. Misalnya kayak for me, that 3 hours I need to be a CMO gitu, bukan being an employee doang, bukan being a doers, tapi I have to be a strategic thinker gitu. Apa yang harus gue lakukan sehingga gue bisa jadi a better strategic thinker, better CMO. Misalnya I read about marketing, I read about strategic development, I read about leadership gitu, something like that. Yang mungkin kalau daily what I do is like I'm doing the employee task. Jadi lebih yang kayak day to day lah ya, day to day running. Nah, itulah yang kita pengen ke tim kita juga lakukan, dan itu ada di jam kerja, bukan ada di luar jam kerja. So they have the sense of this is part of my work gitu, bukan something that I need to sacrifice. Misalnya untuk quality time sama keluarga, bukan men-sacrifice quality time sama keluarga. Justru ini adalah part of the work. So in the back of their mind they realize kayak, oh, I do this because I need to grow in my work stuff juga gitu sih. Dan it works wonder sih, Je, dengan kita punya kebijakan itu. Itu works wonder banget ke kita. Jadi kayak ada sense of growing-nya terus gitu. I myself juga growing, my team juga growing banget gitu. Dan kita suka share apa yang waktu itu lo baca, apa YouTube yang lo tonton, Netflix apa yang lo tonton, podcast apa yang lo dengerin. Jadi kayak lebih bertukar gitu dan bertukar informasi juga ya, grow. Jadi kayak that's very eye-opening banget. Tapi itu such a good insight loh, teman-teman sekalian. Karena I wonder how many companies or startups yang melakukan hal yang sama gitu. Soalnya gue tuh sering banget nih, misalnya kayak gue cerita sama temen gue, or even dulu kan gue juga sempat di korporat kan. Itu pasti juga disuruh grow dong sama bos kita yang kayak, ayo Jen baca, ayo cari inspirasi, ayo ini, ayo itu gitu. Tapi mereka suruh kita melakukan itu tuh di luar jam kerja. Karena ya sebagai bos kayaknya mereka tuh merasa sia-sia Glow, bayar kita terus 3 jam itu kita terlihatnya kan nggak ngapa-ngapain gitu. Padahal kita lagi mencari inspirasi gitu kan. Kita dapat itu tuh dari si ini account-nya Boss Babe, namanya @bossbabe. Nah, CEO-nya itu, co-foundernya juga itu namanya I am Natalie. Nah, itu kalau kalian mau follow, apalagi kalau kalian entrepreneurship atau kayak startup, itu bantu banget mereka ngasih tips di podcast, di YouTube tentang how to run your life lah, being entrepreneur and being an employee and running a family. Wow, semuanya ya, sampai running a family juga dibahas ya sebenarnya. Iya sih, tapi because it's a one thing, one circle thing kan, apalagi cewek gitu harus bisa bener banget. You're a mom, you're a sister, you're a CMO, you're everything basically.
Aduh. Yes. Nah, after all the challenges yang lu cerita ke kita gitu selama 2,5 tahun ini dan hampir 4 tahun ya di Naked Press gitu. Jadi kira-kira do you consider yourself as a successful person already, Asik? Since gue udah achieve this, achieve that gitu. How do you feel gitu? I feel success, yes gitu. Tapi sukses bukan karena the moment I feel success itu ketika gue berhasil untuk meyakinkan my parents untuk masuk Naked Press gitu. Iya. Because at that Boleh nggak cerita dikit gimana tuh cara meyakinkan orang tuh kadang-kadang sulit sekali. sulit banget. Jadi kayak waktu itu tuh cerita sedikit, itu tuh susah banget ngeyakin mereka karena pertama dari yang company terkenal gitu kan dan prestige lah ya buat apa ya, kalau buat orang tua kan mungkin seneng ya kalau misalnya nyebut ke orang lain kayak apa Ya, anaknya kerja di mana tuh? Asik. Wah, anaknya kerja di mana? Sini gitu. Jadi kayak enak gitu. Kalau ini kan Naked Press apa? Telanjang ditekan. Maksudnya apa tuh gitu kan? Buset deh, literally-in lah. Telanjang ditekan. Iya, kadang kalau yang nggak ngerti kan kayak ini perusahaan apa gitu kan. But ya, jadi pertama itu karena pertama the name of the prestige of the company-nya turun ya kan, nggak bisa bohong lah. Terus yang kedua juga gajinya kan langsung turun waktu itu karena kan ke startup dan kayak I have no experience in marketing gitu. Of course kayak nggak mungkin lah gue dibayar sama kayak gue waktu di PwC atau di Coke. Terus abis itu yang ketiga juga nggak jelas ini maksudnya akan bertahankah perusahaan ini gitu kan maksudnya dan jadinya mereka tuh benar-benar susah banget ngeyakin mereka, but finally because I found my why, jadinya kayak I can easily explain to them why am I doing this and why I wanna take such risk gitu. Setelah I found my why dan I overcome my private success, disitulah ketika mereka akhirnya bisa melihat okay, this daughter kayaknya beneran means what she says dan beneran mau menjalani hidupnya dengan serius dan bisa take responsibility of what her decision. So ya udah give it a go. Ya udah disitulah the moment I know kayak I feel success dan beneran ketika itu dijalanin terus whilst I'm still finding out my why, maksudnya confirming my why, and then juga selalu kayak bertanya terus yang tadi J tanya am I doing the right thing, but Tuhan selalu kasih jawaban kok, and then selalu ngasih jawaban ya yes you are doing the right thing gitu. Dengan jawaban-jawaban itulah keep maju terus, dan when you start overcoming your private success, disitulah kayak your public success tuh will follow by itself gitu. Jadi ketika you are confident enough untuk bilang I think I overcome my I achieve my private success, dan disitulah kayak pintu kebuka to your public success juga automatically. Wow, okay. Iya, moreover lu tuh do share that you chip in your tabungan juga kan ya ke. Iya. That's ini loh, Glo, itu tuh such a bold move loh. Maksudnya yang kayak ya lumayan deg-degan ya ketika banget. Ketika lu chip in, langkah iman yang sangat besar. Iya, ketika lu chip in whatever, I don't know sih if kayak itu tuh almost your everything atau gimana gitu, tapi kan pasti lumayan gede dan lu invest that in something yang baru lu ketahui gitu loh. Iya sih, itu benar-benar it's a bold move, yes it is, you're right. Tapi emang to achieve your passion in life harus ada bold move sih, kalau enggak you will never achieve what you want gitu loh, maksudnya nggak akan pernah ke stage berikutnya di dalam hidup lu, ya nggak sih Glo? Ya, istilahnya kalau mau mancing ikan hiu nggak bisa pakai ikan teri, men. Jadi kayak segampang itu aja analoginya. Jadi kayak kalau mau dream big as ya you name it lah, ikan hiu, ikan paus, ya masa mancingnya pakai ikan teri sih. Iya, emang harus go further ya, to the deeper sea gitu. Untuk menangkap si ikan hiu itu, asik. Nah, gue sangat terberkati banget dengan private success dan public success lu, karena beberapa orang, not beberapa malah, yang kayak many people kayak mikir sukses itu tuh public success-nya gitu loh, Glo. Yang kayak, oh lu udah masuk
Forbes 30 under 30 belum yang kayak gitu. Website lu udah Ya, kayak Instagram lu followernya udah berapa belum yang kayak gitu. Ternyata harus ada private success-nya dulu ya. Maksudnya yang kayak hal-hal kecil di hidup lu yang lu benerin dulu. Misalnya kalau semuanya udah bener, the public success will follow gitu. Yes, true banget ya. Jadi for me ya, private success mungkin punya banyak definition, tapi for me personally, private success is when I or you itu invest in yourself first gitu, invest ya. Jadi kayak bener-bener investing your time, your energy, money itu in your self first by becoming strong ya, by becoming strong in your identity, in God gitu, in who created you to be gitu. Jadi ketika kita udah investing time, pasti akan kelihatan hasilnya, and you have the sense of I think I got it gitu. I think I become stronger in my identity. And taunya gimana? Itu cuma bisa kita yang jawab personal gitu. Kayak taunya J, taunya gue, taunya kalian tuh beda-beda. Nah, when you got that sense, kayak I think I become stronger in my identity in God or in who created me, then disitulah kayak ada sense of private success itu. Dan private success itu nggak harus kayak bener-bener sukses 100% overcoming, but then like ya itu, that feel of becoming stronger in your identity in God, itulah yang akan membuat lo untuk maju to the next level gitu. Baru setelah itu you have the fuel untuk bisa creating a stronger relationship baru to your surrounding, to your family, your parents, and then your workmates, and then your ring selanjutnya lah gitu. Tapi kita harus jadi be our own BFF dulu nih in our Find identity. security dulu ya, kalau kita true. Kalau nggak kuat di situ tuh akan susah, dan susah juga untuk finding your why-nya, untuk kayak untuk do whatever, untuk ngeyakinin parents, untuk jualan the products or whatever the company that you are, the products, the service gitu. Kayak find your you have to be strong dulu on your identity. Wow, such a good insight. Nah, misalnya tadi kan kayak find your why. I think that's ini ya, kayak udah salah satu tips nih gitu. Nah, misalnya kalau ada teman-teman nih yang mau starting up their own company gitu, atau startup apapun lah yang mereka mau kerjain gitu. Do you have other inputs lagi nih untuk teman-teman sekalian? Tipsnya sebenarnya itu aja kali ya, biar satu aja biar kena kali ya. Boleh. Finding your why, tapi Iya, aku elaborate aja kali ya. Kayak it sounds simple, but it's really hard. It's really hard gitu. Jadi jangan merasa finding your why ini benar-benar coming overnight. No, this is something that not kicking out in the surface. Jadi sesuatu yang nggak bisa kita tiba-tiba ketemu nih gitu, nggak bisa. Ini sesuatu yang harus kita bawa on the sleepless night, untuk tanya, ask around, ask yourself, maybe kayak contemplating here and there, kayak mungkin meditate, atau kayak ambil waktu sejenak to recenter yourself, untuk benar-benar recenter who you are and why you wanna do what you wanna do gitu. Jadi ini tuh benar-benar proses yang susah dan panjang. For me itself, I find my why itu after 1 month, month gitu. Jadi ketika sudah nggak mau di company, kan udah ditaruh nih rasa-rasa kayak kok udah kayaknya nggak mau lagi nih kerja di company ini gitu. Nah itu tuh udah start finding your why tuh, kenapa ya gue ada rasa ini ya. Nah itu udah mulai kerja di previous company. Masih cuma udah ada rasa nih, udah ada rasa kayaknya harus pindah nih. Itu udah di momen titik kayak udah di kicking out, untuk udah di spark, udah di nudge untuk finding your why. Kayak kenapa, why I feel this gitu, why I need to move, why I feel uncomfortable gitu, why am I thinking like that, kayak why am I different than I used to be in last year gitu. Kan kita sekarang beda sama kita tahun lalu kan gitu. Jadi kalau kita mau grow, kita jangan nyamain, jangan sampai kita mindsetnya mau kita pengen tujuannya ke depan, tapi mindset kita di belakang, itu nggak boleh banget. Jadi kita harus bawa mindset kita juga dari tahun lalu ke tahun sekarang. Kadang tuh suka when I coach my team, sometimes mindset mereka tuh ketinggalan di belakang gitu, J. Jadi harus kayak oke, lu tujuannya mau ke depan kan, mindset lu juga harus dibawa ke depan nih gitu.
So finding your why, see, it's very important, and so many articles, good podcasts, good books, or find your mentor to talk about that gitu, karena your mentor will help you a lot gitu sih untuk bantu to find your why, your parents, your spouse, And your it's okay family to gitu take sih. your time ya. It's Soalnya okay kan kayak banget, we it's live okay in a very banget, yes. fast paced gitu loh, Glo. Kadang-kadang tuh orang gerem banget kayaknya liatin kita kok nggak maju-maju gitu. Maksudnya yang kayak That's the point, it's yeah. okay Take your to time. take your time and respect it as well ya. Maksudnya kalau belum dapat jawabannya nggak apa-apa, don't blame yourself gitu. Kayak why Yes. I haven't got the big why gitu. Dan mungkin buat teman-teman yang lain, ketika teman-temannya lagi contemplating, jangan ditanyain terus, biarkan saja. Itu tuh bikin stres loh, Betul, kayak iya nggak sih? Iya, kayak udah ketemu belum? Atau gimana? Udah decided? Udah belum gitu. Terus yang kayak kadang-kadang emang bukan wadah sih, maksudnya komunitas yang baik itu tuh harus support each other gitu. Jangan jangan kayak emak-emak nanyain di kondangan anaknya kapan kawin gitu. Betul sekali, betul sekali, Je. Setuju. Hey Glo, thank you so much. Nih udah ngobrol, sudah hampir habis nih waktunya. Sudah ada di penghujung acara. Asik, macam acara TP aja nih. Nah, Glo, sebelum kita tutup acara hari ini, main This or That yuk. Tahu kan ya? Ayo boleh. Jadi kayak tinggal sebutin katanya aja kan, kayak you say A or B, I say B gitu kan. Ini biar mengerti seorang Gloria lebih lagi aja, Azik. Soalnya kan kalau di Instagram lu tuh cuman kelihatannya healthy life doang gitu, yang lain nggak tahu gitu. Kayak manusia ini seperti apa sih dalamnya? Oke, yang pertama, are you ready, Asik? Oh, hoy. I am. So the first one, if you have to choose frozen yogurt or ice cream? Ice cream. Gue pikir lu healthy. Enggak ya? Yeah, healthy is about the balanced lifestyle, yo. Oke. Oh ya, lupa mention juga ya tadi. Maksudnya nggak harus ini juga ya, Glo. Being healthy itu tuh nggak harus semua-muanya itu tuh sehat, tapi it's about balance in life ya. Yes. Kalau misalnya emang suka ice cream, why not? Tapi kan kayak tahu kapan dan tahu porsi kan, gitu aja sih for me. Yang kedua, fruits or vegetables? Veggies. Because I felt myself setelah makan veggies itu bener-bener makes the whole difference gitu setelah I consume veggies regularly dengan detox naked press misalnya ya. Dulu awal-awal belum makan sayur banget, itu kan detox 1 minggu sekali. Itu bener-bener yang namanya GERD sembuh, gak vertigo lagi. Dulunya sering bolak-balik rumah sakit, udah gak lagi. Terus dulu gue minum kopi itu sehari 13, don't judge me. Terus sekarang bisa 0 semenjak detox. Walaupun ada masa transisi, but I managed to do that. Padahal dulu stuck di 5 sehari terus nggak bisa turun lagi. Sekarang udah bisa 0. Jadi I can say veggies is the winner. Oh my I have God, the proof. 15 kalau lu Starbucks paling murah 30.000, 15 kali 3, you spend 450,000 a day only for coffee. Iya, makanya miskin deh hidup gue. Kayak kalau setiap rekap bulanan kayaknya cuman bonnya tuh ngeliatnya cuman kopi. Kayak Oke. Yang ketiga, if you have to choose yoga or pilates? Pilates. Yoga itu lebih ke relaxing gitu ya. I like yoga juga. I do yoga sebelum pandemik ini karena sekali seminggu, pilates 2 kali seminggu. Tapi pilates itu since I do pilates, itu benar-benar postur tubuh tuh kerasa berubah sih. Kan ini cocok-cocokan ya. For me kayak postur duduk tuh jadi berubah, terus postur jalan tuh juga jadi lebih bagus. Terus I felt like ini I can prove it to you ya. My face looks different. Jadi kayak literally iya, jadi kayak I don't know, jadi semenjak I do pilates consistently, terus kan I look at all photos before I do pilates kan, soalnya everything tuh stays the same, yang berubah tuh cuma pilates gue, Je, dan muka gue tuh berubah semenjak sebelum pilates sama fotos ya.
Asli I will. Itu juga bakal gue post di Instagram gue untuk kayak inspire orang untuk olahraga, karena bukan hanya feel healthier atau emang beneran healthier, tapi your face juga looks different kalau emang you do that. Mungkin lo cocok dengan olahraga itu atau you happy ya lebih doing ini that, ya, gitu lebih merona. Asik, apa sih bahasanya? Iya, lebih merona, terus kayak strukturnya tuh berubah gitu, kayak beda deh. Nanti gue kasih tunjuk deh muka gue sebelum pilates sama sesudah. Interesting. Fourth question. Lebih pilih cowok ganteng atau cowok manis? Cowok manis. Manis. Karena yang ganteng bosan, yang manis nggak bosan ya? Kalau manis biasanya dia itu mungkin manis di kata-kata kali ya. Kalau misalnya kebayang tuh kalau manis tuh nggak tahu kenapa di gue tuh kayak lebih verbal, kalau ganteng tuh fisik gitu. At least kalau dia manis, misalnya di gue nih ya, kalau misalnya dia manis di kata-kata, ya misalnya positif aja lah, berarti memang dia mungkin emang bisa merangkai kata-kata dengan baik dan terdengar indah gitu. Manis nggak selalu diasosiasikan dengan gombal kan gitu. Jadi kayak positif aja. Oke. Tadi gue mau nambahin sesuatu, cuman gue lupa gitu apa. Pertanyaan kelima. Mendingan dicariin atau nyariin? Dicariin, sumpah gue egois banget. Nggak apa-apa, tapi gue juga kayak mendingan dicariin. Oke, next question. At the moment, lu mendingan have more time or have more money? Have more time. Ketika kita punya more time, itu kita akan bisa istirahat, kita akan bisa recenter ourselves, kita bisa lebih kayak merepositioning and recalibrate ourselves, yang nantinya ujung-ujungnya pasti incrementally akan more money kalau emang tujuan kita, one of our goals is increase our income juga gitu. But if we have more money tapi kita nggak more time, itu akan cuman nggak sustainable, the money or the whatever goal that we achieve itu nggak akan sustainable kalau kita nggak bisa manage our time. Tapi calibrate, gue udah lama banget gak denger kata itu. Kayak mesin ya, kita harus di-calibrate every now and then ya. Yes. Bahkan gue di work from home ini, gue punya agenda ketika dimana jam gue harus recenter and recalibrate myself. Itu kayak setiap 4 jam atau kayak beda deh depending on my days. Itu pasti ada tuh gue tulis di agenda gue, recenter and recalibrate myself. Contoh aktivitas lu recalibrating yourself apa? Go outside, jangan pegang handphone, terus habis itu kayak bener-bener ngirup udara segar, kena sinar matahari, karena my room itu nggak kena sinar matahari banget, jadi I need to go outside, literally ke taman rumah. Terus abis itu misalnya drink juice or drink cup of water, terus abis itu just kayak have a chit chat aja, reconnect dengan orang rumah, sesimpel itu doang, tapi bener-bener nggak free dari gadget. Take a break ya intinya ya, take a break. Ya. Okay, next question. After you wash your hair, mendingan air dry atau hair dryer? Air dry dong, nyisir aja gue males. Nyisir males. Lu terlihat prima loh. Gue udah gak pernah nyisir dari SMP. Lumayan loh. Plot twist banget ya sih. Gue cuma ada satu sisir di rumah. Gue juga bukan anak sisir guys orangnya. Pakai jari, rambut gue udah rapi nih. Okay, if you have to choose skydiving or bungee jumping? Bungee jumping. Pernah nggak? Sering. Gila, gue sampai sekarang aja nggak berani sih. Kayak gue mendingan pergi skydiving daripada bungee jumping. Okay, next question. Psychological thriller or sci-fi thriller? Oh, so hard. Oh my god. I wish I can choose both. Kayaknya sih psychological thriller sih. Kalau untuk daily itu kayak gue sukanya psychological thriller, tapi my most two favorite TV series itu dua-duanya sci-fi thriller gitu. But I feel like what's the best psychological thriller movie? Dark di Netflix ya, karena sebenarnya dia juga sci-fi sih, cuman lebih ke psychological thriller aja beratnya. Kayak I perceive that as more psychological thriller aja. Di gue tuh kayak bener-bener my mindset and my brain tuh diobrak-abrik, hancur. Oke, mendingan makan banyak dan olahraga banyak atau kontrol makan tapi nggak usah olahraga? Kontrol makan nggak usah olahraga. Ya karena yang tadi kita omongin ya, berapa persen tadi? That's true. 80%. Oh, 70. Yes. 70-30. Jadi kayak
kalau misalnya kita makan banyak, olahraganya banyak, cenderung nanti ketika habis olahraga makannya lebih banyak lagi kalau olahraganya diforsir ya, karena nggak semua orang tahu how much is your body needs for your exercise. Itu perjalanan yang lama. Nah, sambil menemukan dosis gitu ya, dosis yang tepat, itu biasanya along the way banyak orang yang udah kecelek deh, udah either makannya tiba-tiba jadi unbalance nutritionnya atau terlalu banyak porsinya. Pokoknya pasti jarang banget orang yang hidupnya prinsipnya makan banyak, olahraga banyak gitu kan. Gue exercise anyway, itu kesehatannya pas lagi cek darah oke. Itu jarang banget, itu gue udah alamin sendiri sih di customer di Naked Fest gue. Jadi harus benerin pola makannya dulu. Jadi mendingannya itu olahraga tuh penting, tapi kalau misalnya antara dua tadi itu benar-benar literally yang kedua itu secara gue personal dan secara kesehatan dan medically and researchly itu udah benar-benar disupport statement yang kedua. Glow, thank you so much for playing with me and for sharing. Sama-sama. Yeah, and for sharing so the why and your private success, the definition of private success to us. Thank you banget. I wish you all the best buat Naked Press dan tentunya buat all your goals in life. Thank you. Hopefully kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Siapa tahu ada sharing-sharing yang lain. Oh pasti, Jen. Kita mau skydiving bareng, bener. Kita bisa Q&A di atas pesawat nanti. Gak mau bungee jumping ya. Iya. Boleh. Thank you so much, Glow, and thank you so much teman-teman udah dengerin cerita Jenita yang kali ini. So I hope that you pick up something from us some way somehow, and stay safe, stay healthy, and stay creative. See you in the next episode. Bye-bye.